mengapa tingkat pernikahan di Indonesia menurun drastis. Mungkin kamu sudah pernah mendengar kabar ini, tapi apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik fenomena ini? Video ini akan membahasnya secara mendalam. Jadi, pastikan kamu menonton sampai habis karena mungkin ada hal-hal yang belum pernah kamu duga sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, coba kamu pikirkan, apa yang menurutmu menjadi penyebab utama penurunan angka pernikahan di Indonesia? Mungkin kamu berpikir tentang tekanan ekonomi, atau mungkin perubahan nilai-nilai budaya, atau bisa jadi ada hal lain yang lebih mendasar. Nah, inilah yang akan kita bahas. Tetap di sini, karena kita akan mengungkapkan beberapa fakta yang mungkin akan mengejutkanmu. Mari kita mulai dengan melihat data. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS, tingkat pernikahan di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Jika pada tahun 2010 angka pernikahan mencapai lebih dari 2,2 juta, di tahun 2020 angka ini turun menjadi sekitar 1,8 juta. Penurunan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di daerah-daerah pedesaan. Menariknya, fenomena ini terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia tanpa terkecuali. Salah satu faktor utama yang sering dikaitkan dengan penurunan tingkat pernikahan adalah tekanan ekonomi. Biaya hidup yang semakin tinggi, harga properti yang meroket, dan ketidakpastian ekonomi membuat banyak orang merasa belum siap untuk menikah. Bahkan, ada survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar generasi milenial dan Gen Z merasa bahwa mereka belum cukup mapan secara finansial untuk menikah. Tidak hanya itu, tuntutan sosial untuk mengadakan pesta pernikahan yang megah dan memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat juga menambah beban. Jadi, bagi banyak pasangan, menunda pernikahan atau bahkan memilih untuk tidak menikah menjadi pilihan yang lebih realistis. Selain masalah ekonomi, perubahan gaya hidup dan nilai-nilai sosial juga memainkan peran penting. Generasi muda saat ini lebih fokus pada karier, pengembangan diri, dan kebebasan pribadi. Jika dulu pernikahan dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam hidup, kini banyak orang yang melihatnya sebagai pilihan, bukan keharusan. Nilai-nilai tradisional yang menganggap pernikahan sebagai langkah wajib dalam kehidupan mulai tergeser oleh pandangan yang lebih individualistis dan liberal. Media sosial dan budaya pop juga mempengaruhi pandangan ini dengan banyaknya cerita tentang orang-orang yang sukses dan bahagia tanpa harus menikah. Kemajuan teknologi dan media sosial juga berkontribusi terhadap penurunan angka pernikahan. Dengan berkembangnya aplikasi kencan online, orang-orang menjadi lebih mudah bertemu dengan banyak orang baru. Namun, ini juga menciptakan paradoks pilihan, di mana terlalu banyak pilihan justru membuat orang sulit untuk berkomitmen pada satu pasangan. Selain itu, media sosial seringkali memberikan gambaran yang ideal tentang pernikahan, sehingga orang merasa ragu dan takut jika mereka tidak bisa memenuhi standar tersebut. Akibatnya, banyak yang memilih untuk menunda atau bahkan menghindari pernikahan. Tidak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 telah membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, pembatasan sosial, ketidakpastian ekonomi, dan kesehatan menjadi faktor utama mengapa banyak pasangan menunda pernikahan mereka. Bahkan setelah pandemi mulai mereda, dampaknya masih terasa. Banyak orang yang semakin mempertanyakan keputusan untuk menikah, terutama dalam situasi yang tidak pasti seperti sekarang. Pandemi juga telah mengubah cara orang berpikir tentang pernikahan, dengan semakin banyak pasangan yang mempertimbangkan untuk hidup bersama tanpa menikah secara resmi. Faktor lain yang juga berperan penting adalah pendidikan dan karir. Semakin banyak orang yang memilih untuk mengejar pendidikan tinggi dan karir yang sukses sebelum mempertimbangkan pernikahan. Ini terutama berlaku bagi perempuan, yang sekarang memiliki lebih banyak peluang untuk mengejar impian dan ambisi mereka. Namun, semakin lama seseorang mengejar karir, semakin besar kemungkinan mereka menunda pernikahan.
Ada juga pandangan bahwa fokus pada karier dan pendidikan membuat orang lebih mandiri dan kurang merasa perlu untuk menikah. Perubahan dalam hukum dan kebijakan juga mempengaruhi angka pernikahan. Misalnya, undang-undang baru yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi perempuan mungkin telah berkontribusi pada penurunan pernikahan di kalangan usia muda. Di sisi lain, ada juga kebijakan yang mempermudah akses terhadap perceraian, yang mungkin membuat orang lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk menikah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa bahwa alasan-alasan yang kami sebutkan tadi masuk akal? Atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang mengapa angka pernikahan di Indonesia menurun? Kami sangat ingin mendengar pendapat kalian. Tulis di kolom komentar di bawah dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Jadi, dari semua faktor yang telah kita bahas, jelas bahwa penurunan angka pernikahan di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan disebabkan oleh berbagai alasan. Tidak ada satu faktor tunggal yang bisa menjelaskan semuanya. Namun, yang pasti adalah bahwa kita sedang melihat perubahan besar dalam cara orang Indonesia memandang pernikahan. Apakah ini perubahan yang baik atau buruk? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.